Pendidikan Biologi 2019 kelas Indralaya. Di sini saya akan menampilkan video pembelajaran mata kuliah ekologi tumbuhan mengenai interaksi pada tumbuhan, yaitu interaksi interspesifik dan interaksi intraspesifik. Adapun tujuan pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk mengetahui jenis-jenis interaksi pada tumbuhan yang ada di sekitar kita. Di alam, organisme tidak hidup sendirian, tetapi berdampingan dan saling berinteraksi dengan organisme yang lainnya. Begitupun yang terjadi terhadap tumbuhan. Interaksi ini bisa terjadi antara tumbuhan yang sejenis ataupun tidak sejenis. Demikian juga interaksi yang terjadi antara setiap organisme dengan lingkungannya, merupakan proses yang tidak sederhana, melainkan suatu proses yang kompleks. Karena di dalam lingkungan hidup terdapat banyak komponen yang disebut komponen lingkungan. Interaksi yang terjadi antara organisme-organisme tersebut dapat bersifat positif-positif, positif-netral, positif-negatif, netral-netral, dan negatif-negatif. Makhluk hidup dalam mempertahankan hidupnya memerlukan komponen lain yang terdapat di lingkungannya, misalnya udara dan air yang sangat mereka perlukan untuk bernafas dan minum, dan kebutuhan lainnya. Seperti oksigen yang dihirup oleh hewan dari udara untuk pernafasan, sebagian besar dari tumbuhan yang melakukan proses fotosintesis. Sebaliknya, karbon dioksida yang dihasilkan dari pernapasan oleh hewan digunakan oleh tumbuhan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan selain memanfaatkan karbon dioksida juga memerlukan bahan-bahan lainnya yang diperlukan oleh tumbuhan untuk proses tumbuh dan berkembang, seperti dari radiasi matahari, air, dan zat-zat hara. Sehingga interaksi antar spesies dapat didefinisikan sebagai suatu hubungan antar satu sama lain dalam suatu kelompok. Di dalam interaksi terdapat dua jenis interaksi. Yang pertama, interaksi interspesifik, dan yang kedua, interaksi intraspesifik. Yang pertama, interaksi interspesifik. Interaksi interspesifik adalah suatu interaksi antara dua atau lebih populasi yang berlainan jenis. Biasanya, terjadi persaingan dalam hal ruang, makanan atau nutrien, sinar matahari, air, dan lain-lain. Persaingan interspesifik dapat berakibat kepada penggantian populasi jenis satu dengan yang lain, sehingga yang satu menggantikan tempat lainnya. Kompetisi yang terjadi di antara kedua tanaman yaitu merebutkan komponen abiotik berupa cahaya matahari, air, udara, dan unsur hara. Berikut contoh interaksi interspesies, di mana terdapat dua jenis tanaman di dalam satu media pot, yaitu ada cabai dan daun bawang. Terlihat bahwa keduanya tumbuh dengan tidak sehat, di mana daun bawang terlihat lebih kurus dengan daun yang cenderung kecil. Sedangkan pada tanaman cabai, terlihat bagian daunnya tampak menguning, serta pada daun bagian atas terlihat kerdil dengan buah yang keriput. Berikut jika dibandingkan dengan tanaman daun bawang tanpa adanya interaksi dengan jenis tanaman yang berbeda di dalam potnya. Batang daunnya terlihat lebih besar dan juga segar. Dari contoh interaksi interspesifik tersebut, dapat kita ketahui bahwa interaksi ini menyebabkan kedua tanaman tersebut, dalam hal ini tanaman cabai dan daun bawang, berkompetisi di dalam memperebutkan unsur abiotik berupa unsur hara di dalam media tumbuhnya yaitu pot. Meski kedua tanaman ini memiliki perbedaan dalam kebutuhan jumlah unsur hara untuk perkembangannya, tetapi karena medianya terlalu kecil dan sempit, maka akan menimbulkan kompetisi di dalam pengambilan unsur haranya. Yang kedua adalah interaksi intraspesifik. Interaksi intraspesifik adalah interaksi antara kedua atau lebih populasi yang sejenis atau satu spesies. Kompetisi yang terjadi di antara kedua tanaman yaitu memperebutkan komponen abiotik berupa cahaya matahari, udara, air, dan unsur hara. Persaingan atau kompetisi yang terjadi biasanya lebih ketat karena kedua tanaman tersebut membutuhkan unsur abiotik yang sama jumlahnya dalam proses pertumbuhannya. Berikut contoh interaksi intraspesifik di mana terdapat tanaman lidah mertoa atau Sansevieria yang ditanam di dalam satu pot. Bisa dilihat bahwa perkembangan pada tiap tanamannya tidak merata
karena terjadi kompetisi dalam pengambilan unsur hara di dalam pot tersebut. Dari contoh interaksi intraspesifik tersebut, dapat kita ketahui bahwa interaksi pada jenis tanaman yang sama dapat menimbulkan kompetisi karena memiliki jumlah kebutuhan unsur hara dalam jumlah yang sama. Namun, dalam kasus ini, interaksi keduanya tidak sampai menyebabkan kematian atau pergantian pada salah satu tanamannya.